염에선 한손 연결, 퀵업은 연타. 높게 띄워주고 권민지가 넘깁니다. 메가 염에선 아베이소 Vanja Bukilic dilaporkan pulih lebih cepat dari cedera ligamen pergelangan kaki menjelang duel Suwon Hyundai NC Hillstatt melawan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam leg pertama playoff final Liga Voli Korea 2024-2025. Laga ini akan berlangsung di Gimnasium Suwon pada Selasa, 25 Maret 2025. Kedua tim dipastikan akan tampil habis-habisan demi meraih kemenangan di leg pertama, yang akan membuka jalan lebih mudah menuju leg kedua di markas Red Sparks. Dilansir dari Sports Donga, pemulihan Vanja Bukilic lebih cepat dari yang diperkirakan. Outside hitter asal Serbia itu telah mulai kembali ke sesi latihan tim, meskipun dengan batasan tertentu. Bukilic telah pulih lebih cepat dari yang diharapkan dan baru-baru ini berpartisipasi dalam pelatihan tim. Namun, dia belum bisa melakukan latihan dengan bola. Dia hanya berlatih dengan lari ringan dan peregangan, tulis laporan tersebut. Meski demikian, peluang Bukilic untuk tampil di leg pertama masih diragukan. Ia diprediksi lebih mungkin tampil dalam leg kedua yang digelar di Gimnasium Chungmu pada Kamis, 27 Maret 2025. Kita harus menantikan playoff game kedua, dan bahkan jika Bukilic menginjak lapangan, sulit untuk mengharapkan chemistry yang sempurna, lanjut laporan tersebut. Absennya Bukilic di leg pertama tentu menjadi tantangan bagi Red Sparks. Tim asuhan Ko Hye-jin harus mengandalkan Megawati Hangestri Pertiwi sebagai tumpuan utama dalam serangan. Pemain asal Indonesia itu telah menjadi pilar penting Red Sparks sepanjang musim ini dengan kontribusi luar biasa di lini depan. Sebagai outside hitter, Vanja Bukilic memiliki peran krusial dalam permainan Red Sparks. Selain menjadi penerima bola yang solid, ia juga seringkali menjadi eksekutor serangan dari posisi 4. Kehadirannya di lapangan tentu akan menambah kekuatan bagi Red Sparks dalam menghadapi tim kuat seperti Hyundai Hillstatt. Babak playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 semakin mendekat, dan Red Sparks tengah menghadapi tantangan besar dengan absennya dua pemain kunci mereka, Vanja Bukilic dan Park Eun-jin, akibat cedera. Namun, pelatih Ko Hye-jin dikabarkan telah menemukan solusi untuk mengisi kekosongan tersebut. Red Sparks akan menghadapi Hyundai Hillstatt dalam pertandingan semifinal playoff yang digelar pada 25 hingga 29 Maret mendatang. Pemenang dari laga ini nantinya akan menantang Haeunkook Live Pink Speeders di partai final yang dijadwalkan pada 31 Maret. Sayangnya, Red Sparks harus menghadapi playoff dalam kondisi yang kurang ideal. Tiga pemain utama mereka mengalami cedera, yaitu Vanja Bukilic di posisi outside hitter, Park Eun-jin yang berperan sebagai middle blocker, serta Nohran yang mengalami cedera ringan. Bukilic mengalami robekan pada ligamen pergelangan kaki, sementara Park Eun-jin juga mengalami cedera serupa meski tidak sampai mengalami ruptur. Kondisi ini membuat keduanya absen di putaran ke-6 Liga Reguler. Dengan situasi ini, banyak pihak mempertanyakan apakah mereka bisa kembali tampil di babak playoff. Pada sesi Media Day yang digelar Jumat, 21 Maret 2025, pelatih Ko Hye-jin mengaku masih belum bisa memastikan apakah Bukilic dan Eun-jin akan bisa bermain di babak playoff. Itu belum diketahui. Saya rasa akan tahu saat hari H tiba, ujar Ko Hye-jin, dilansir dari My Daily. Namun, Kapten tim Red Sparks, Yeom Hye-seon, memberikan sedikit bocoran mengenai strategi tim. Ia mengungkapkan bahwa Red Sparks telah menyiapkan dua pemain pelapis untuk menggantikan Bukilic dan Eun-jin. Mereka adalah Lee Seon-woo dan Jeon Da-bin. Lee Seon-woo, yang aslinya bukan middle blocker, akan mengisi posisi yang ditinggalkan Park Eun-jin. Saya mendengar bahwa Seon-woo bermain sebagai middle blocker saat dia masih muda. Saya tidak berpikir dia bermain buruk dalam pertandingan yang dia ikuti sebagai posisi tersebut, ujar Hye-seon. Saya pikir dia bermain dengan baik. Pemain muda kami juga akan tampil maksimal di voli musim semi, tambahnya. Sebelumnya, Ko Hye-jin memang sempat mencoba Lee Seon-woo sebagai middle blocker dalam pertandingan melawan I-Peppers dan Expressway High Pass di putaran ke-6 Liga Voli Korea musim ini. Hasilnya cukup positif, sehingga ia menjadi opsi utama dalam menghadapi playoff. Pelatih Ko Hye-jin juga menegaskan bahwa persiapan ini telah dipikirkan matang-matang. Saya pikir ini akan diperlukan, jadi saya telah mempersiapkannya. Saya rasa dia akan menjadi opsi lain di babak playoff. Dia, Lee Seon-woo, bermain sangat baik, ucap sang pelatih. Sementara itu, Jeon Da-bin akan berperan sebagai juru gedor di sayap kiri untuk menggantikan Bukilic. Yeom Hye-seon menyebut peran Da-bin sangat krusial dalam menghadapi playoff. Saya adalah pemain kunci dalam bola voli musim semi. Saya tidak boleh goyah. Semuanya ada di tangan saya. Peran Jeon Da-bin juga penting, tuturnya.
Meski menghadapi tantangan berat, Hyeseon tetap optimistis dan menegaskan bahwa suasana tim saat ini cukup baik. Kami tetap akan meningkatkan penampilan serta bermain lebih tenang dan waspada, ungkapnya. Babak playoff Liga Voli Korea 2024-2025 semakin mendekat. Salah satu tim yang menjadi sorotan adalah Daejeon Red Sparks, yang berhasil lolos ke semifinal meski menutup musim reguler dengan hasil kurang memuaskan. Dalam pertandingan terakhir, Red Sparks harus mengakui keunggulan Hyundai Hillstatte dengan selisih tipis. Namun, kekalahan ini tidak menggagalkan langkah mereka ke babak playoff. Red Sparks finish di peringkat ketiga klasemen akhir dengan torehan 64 poin, sementara Hyundai Hillstatte menempati posisi kedua dengan 66 poin. Kedua tim kini bersiap menghadapi duel sengit dalam format Best of 3 yang akan berlangsung pada 25 hingga 29 Maret 2025. Pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin, belum memberikan pernyataan rinci terkait strategi yang akan diterapkan dalam laga krusial ini. Namun, dengan 3 pemain inti masih dalam masa pemulihan akibat cedera, ia kemungkinan besar akan mengandalkan kombinasi antara pemain senior dan junior untuk menjaga keseimbangan tim. Salah satu nama yang diprediksi akan mendapat peran lebih besar adalah Jeon Da-bin. Meski belum menjadi pencetak poin utama, kehadirannya di lapangan mampu membantu mengurangi beban Megawati Hangestri dalam serangan. Selain itu, Red Sparks juga mengandalkan setter Yeom Hyeseon untuk mengatur ritme permainan dan memberikan umpan akurat kepada para speaker. Jika Red Sparks mampu mengatasi perlawanan Hyundai Hillstatte, mereka akan berhadapan dengan Incheon Haeunkook Live Pink Speeders di partai final. Pink Speeders sendiri telah memastikan tempat di final setelah tampil dominan sepanjang musim reguler. Red Sparks berharap para pemain yang cedera bisa kembali bermain di momen krusial ini. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang tinggi, tim besutan Ko Hae-jin optimistis bisa memberikan perlawanan sengit dan meraih tiket ke final Liga Voli Korea musim ini. Pertarungan Red Sparks melawan Hyundai Hillstatte diprediksi akan berlangsung ketat dan penuh drama. Akankah Megawati Hangestri dan kawan-kawan mampu menaklukkan juara bertahan dan melaju ke final? Semua akan terjawab di babak playoff Liga Voli Korea 2024-2025. Megawati Hangestri kembali membuktikan dirinya sebagai tulang punggung Red Sparks di Voli Korea. Dalam laga terakhir musim reguler melawan Korea Express Y Hi-Pass, pemain asal Indonesia itu tampil gemilang dengan mencetak 38 poin, meskipun Red Sparks harus menerima kekalahan tipis 2-3. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit tersebut, Megawati hanya bermain selama 4 set, sebelum akhirnya Ko Hae-jin memutuskan untuk mengistirahatkan beberapa pemain inti di set kelima. Keputusan ini diambil demi menghemat energi dan menghindari risiko cedera menjelang laga krusial di babak playoff melawan Hyundai Hillstatte. Meskipun Red Sparks gagal menutup musim reguler dengan kemenangan, performa Megawati tetap mendapat sorotan besar. Ia mencatatkan persentase serangan sukses sebesar 64,3%, sebuah angka yang menunjukkan efektivitasnya sebagai eksekutor utama tim. Berkat kontribusinya, Red Sparks finish di peringkat ketiga dengan 64 poin, hanya terpaut 2 poin dari Hyundai Hillstatte yang mengumpulkan 66 poin. Menariknya, fans voli Korea Selatan justru lebih banyak melayangkan kritik kepada pemain domestik Red Sparks, sementara Megawati mendapat banyak pujian. Sadarlah, masalahnya bukan pada pelatih Ko Hae-jin, tapi pada para pemain sendiri. Red Sparks dikritik karena kurangnya motivasi dan determinasi. Saya merasa kasihan melihat mereka, ujar seorang penggemar di media sosial. Komentar lain pun menegaskan pentingnya peran Megawati dalam tim. Kalau bukan karena Megawati, Red Sparks tidak akan bisa mencetak poin, tulis salah satu pendukung Red Sparks. Dengan performanya yang terus konsisten, Megawati semakin mendapatkan pengakuan sebagai salah satu pemain asing terbaik di liga. Red Sparks harus menutup laga terakhir mereka di putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024-2025 dengan kekalahan yang menyakitkan. Dalam pertandingan yang berlangsung di Gimnasium Chungmu, Daejeon, Rabu 19 Maret, Red Sparks takluk dari Hi-Pass dengan skor 2-3, 20-25, 25-19, 25-19, 17-25, Agustus 15. Megawati Hangestri kembali menjadi andalan dalam pertandingan ini. Speaker asal Indonesia itu tampil gemilang dengan mencetak 38 poin. Namun, kontribusi besarnya belum cukup untuk membawa Red Sparks meraih kemenangan. Pelatih Ko Hae-jin menurunkan susunan pemain terbaiknya, kecuali di posisi libero yang diisi oleh Chae Hyo-seo menggantikan Nohran yang mengalami cedera ringan. Red Sparks sebenarnya sempat unggul dalam beberapa momen pertandingan, tetapi Hi-Pass menunjukkan pertahanan yang solid dan mampu membalikan keadaan. Pada set pertama, Red Sparks sempat memimpin, tetapi Hi-Pass berhasil menyamakan kedudukan di skor 16-16. Setelah itu